Setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor berlalu selama kurang lebih 3 pekan, pemirsa, di Kabupaten Aceh Tengah masih terdapat 80 desa yang masih terisolasi. Bagaimana kondisinya saat ini? Kami akan berbincang bersama dengan Bupati Aceh Tengah, Bapak Haili Yoga. Pak Bupati, selamat sore. Selamat sore Mbak Agita dari Aceh Tengah. Baik Pak Bupati, kami sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Bisa diinformasikan Pak, hingga saat ini sudah ada berapa desa yang terisolasi? Karena informasi terakhir ada 80 desa. Baik, terima kasih kami menyampaikan dari Kabupaten Aceh Tengah. Ini sudah hampir 20 hari pasca bencana banjir dan tanah longsor. Nah, di Aceh Tengah masih terdapat 80 desa yang terisolasi sampai hari ini, karena kami sudah hadir ke semua desa, hanya sebagian kecil lagi yang belum kami hadiri, tapi kami menyaksikan bagaimana penderitaan daripada masyarakat kita yang hari ini mereka menyampaikan kepada kami, Pak Bupati, rumah kami tidak ada lagi, kebun kopi sudah habis longsor, dan tanaman cabai juga hanyut oleh terjangan air. Kalaupun nanti ada bantuan rumah yang diberikan oleh Bapak Presiden, rumah hunian sementara dan tetap, kami tidak tahu lagi kemana. Seperti apa kami, anak kami hari ini kuliah tidak bisa lagi kami biayai. Nah, cerita-cerita ini hampir setiap desa seperti itu. Nah, untuk Aceh Tengah itu dampaknya di pinggiran di pinggiran, di kecamatan dan di desa seperti itu. Tapi medan untuk menuju ke 80 titik ini sulit sekali. Kalaupun bisa nanti roda 2, tapi jalannya cukup berat. Hanya driver yang berani saja yang bisa melewati itu, karena dalam sekali. Kalau kita salah sedikit sudah masuk ke jurang lagi, seperti itu. Nah, setelah kita bertemu dengan masyarakat, ini kekurangan beras, kemudian ada sebagai satu desa Umang namanya yang habis terimbas daripada longsor, amblas, dan mereka sekarang berpindah ke tempat yang lain yang lebih tinggi. Ini total ada 300 lebih masyarakatnya. Itu menyampaikan, begitu kami sampai, Pak Bupati, kami ingin kalau bisa bawa gula, kalau ada bubuk kopi atau makanan, karena sulit sekali menembus ke daerahnya, sulit sekali. Dari tempat 4 jam dengan sepeda motor, jalan sulit sekali. Dan ada badan jalannya yang amblas, kemudian longsor, seperti itu. Nah, kita melihat mereka pada tidak menangis, tapi setelah pulangnya kita menangis, begitu beratnya. Dari 80 desa yang terisolasi, Pak, artinya ada berapa warga total yang terisolasi, Pak? Ada berapa ribu warga? Itu estimasinya sekitar, karena totalitasnya sekitar hampir hari ini sekitar 45.000 warga kita yang terisolasi. Tapi ada sebagian mereka memberanikan diri keluar dari desa mereka ke arah kabupaten atau ke tempat saudaranya. Dan ini hanya bisa dibantu sebagian besarnya itu hanya melalui pakai heli ke daerah desa yang terisolasi. Karena kalau lewat darat bantuan seperti yang kami bawa hanya bisa roti 1, terus pakaian wanita, pakaian laki-laki, kemudian selimut pun kita susah bawanya. Begitu sulitnya memang. Sehingga mereka hari ini membutuhkan bahwa tempat mereka hari ini pun cukup sederhana sekali. Tidak ada tempat yang menarik. Jadi sehingga mereka butuh bantuan segera. Tapi masalahnya akses ke sana sulit. Begitu. Karena kalau kita lihat di layar kaca, Pak, ini bahkan warga sampai berjalan kaki begitu ya, Pak, untuk menembus lokasi-lokasi ataupun area yang terisolasi. Apakah memang tidak ada upaya darurat yang bisa dilakukan, pengerahan alat berat untuk membantu membuka akses, atau memang alat beratnya masih kurang, Pak? Ya, perlu kami sampaikan, sementara alat berat kita memang sangat kurang, ditambah lagi BBM tidak ada, kekurangan BBM. Nah, begitu alat berat mau bekerja, BBM-nya sangat terbatas. Nah, ini yang menyebabkan lamanya menembus jalan ke
ke kecamatan dan ke desa. Kalau ada BBM, insya Allah ini bisa selesai segera. Kemudian keterbatasan alat juga, hanya sedikit alat berat kita. Sementara menuju desa itu hampir semua jembatan itu putus. Semua jembatan ke kecamatan itu, ke desa itu hampir semua putus, rusak berat. Nah, mereka berharap juga Pak Bupati bagaimana ini jalan ke kebun kami ini bisa diperbaiki jembatannya. Nah, jembatan semua putus, Mbak Gita. Ini yang menyedihkan bagi kita melihat. Kemudian dari sungai itu rumah mereka yang hanyut tanpa bekas. Kemudian di gunung ada longsor juga dari depan rumah mereka. Kanan kiri semuanya kena bencana. Jadi ini yang membuat sulit kita berpikir kita bagaimana nanti setelah hari ini saja mereka kesulitan makan. Kalau 1 bulan ini Pak Bupati, pemerintah, Pak Presiden bisa memberikan makanan kepada kami. Tapi setelah sebulannya bagaimana? Itu yang disampaikan oleh masyarakat. Dan mulai kita merenung bahwa pasca bencana juga ini sulit sekali harapan mereka seperti itu. Kemudian kita melihat juga ada lebih 14.000 hektar kebun kopi ini sudah habis longsor, kena longsor. Kemudian juga ada sawah dan juga tanaman cabai yang hari ini hampir 4.000 lebih, 4.000 hektar lebih. Ini juga terarus oleh air. Begitu Mbak Gita. Baik, Pak Bupati, jadi warga yang kemudian terdampak dan juga terisolasi ini bagaimana kemudian hidup dalam kondisi darurat seperti ini? Untuk bantuan sendiri apakah sudah ada yang masuk atau memang sangat minim, sangat terbatas karena akses tersebut, Pak? Sangat minim. Kemarin ada satu desa Kuteni Reje, Pertik, ini desanya sudah tidak ada lagi, habis kena air banjir bandang. Itu menyampaikan kepada kami kepala desanya, dia butuh kuali, butuh semua alat dapur, kita belanjakan. Tapi itu pun tidak ada lagi di kabupaten, tidak ada jual lagi semuanya. Setelah dibelanjakan juga waktu dicari tidak ada lagi juga dijual di pasaran. Jadi begitu sulit. Nah, berapa ada? Ada 5 yang dibutuhkan 70, ada 5. Nah, itu yang kita berikan. Karena pakaian mereka juga hari ini kan sudah habis. Karena masalahnya tidak berbekas kena air yang dihantam oleh banjir bandang, tidak berbekas. Nah, ini yang disampaikan kepada kita dengan tangisan mereka. Nah, bantuan setiap hari memang ada yang diberikan oleh melalui pesawat udara. Tapi terkadang sulit karena cuaca sulit sekali. Hari ini kebetulan hujan mendung sulit. Nah, tetapi kalau belum akses jalan darat belum bisa dilewati, ini sulit sekali. Nah, tentu ini yang kita khawatirkan kan kelaparan. Hari ini juga ada BBM masuk yang dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka mengambil BBM-nya kan dengan secara manual digotong dengan badan, dipikul dengan badan, maka dijualnya ada sebagian 40.000, 45.000, 30.000. Kemudian beras juga sudah mulai saya lihat sudah ada di pasaran dengan harga yang sangat tinggi. 15 kilo itu dijual di pasaran mencapai 400, sekarang sudah ada 370.000, ada yang 350.000. Kita pikir tidak salah karena sulit sekali untuk mendapatkan daripada beras yang dijual. Seperti itu. Nah, kemudian makanan yang lain seperti gas dan kebutuhan yang lain memang hari ini di Aceh Tengah walaupun di kabupaten ini sudah langka. Begitu Mbak Gita. Baik, Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa distribusi yang paling memungkinkan adalah melewati jalur udara, Pak. Untuk dari helikopter atau dari pesawat sendiri, apakah memang sudah mencukupi semua? Atau memang dari pesawat pun juga memang masih kurang, dari helikopter pun juga masih kurang untuk mengirim bantuan, Pak? Sangat kurang Mbak Gita, karena kan melalui heli ini kan terbatas, terkadang hanya 600 kilo, 800 kilo, bahkan ada mungkin 700 kilogram yang bisa dikirim karena cuaca. Nah, ini tentu begitu dikirimkan kan sangat terbatas, sementara kebutuhan
kebutuhan beras kita untuk Aceh Tengah ini sebenarnya 62 ton. 62 ton per hari. Nah, yang hadir itu terkadang ada 15 ton, ada kadang-kadang 20 ton. Itu pun dibagi dua nanti dengan Benar Meriah. Terkadang bisa saja 25 ton, tapi tetap dibagi dua dengan Kabupaten Benar Meriah. Nah, itulah pasokan kita untuk Kabupaten Aceh Tengah. Setelah datang kita bagi terus, kita bagi ke Pak Camat dibagi ke desanya dengan kepala desa. Ini dibagi seperti itu. Sehingga semuanya sebar kekurangan, sangat kekurangan seperti itu Mbak Gita. Baik Pak, hingga saat ini artinya upaya untuk membuka akses jalan yang masih terisolasi seperti apa Pak? Dan apakah mungkin juga sudah ada bantuan dari pemerintah pusat, baik dari alat berat ataupun dari BBM sendiri Pak untuk membantu? Kalau BBM dibantu sepenuhnya oleh pusat. BBM untuk alat berat ini dibantu oleh sepenuhnya BBM untuk puskesmas, ambulan, terus kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu semuanya diberikan oleh pusat melalui udara. Tapi kalau alat berat memang belum bisa lewat ke daerah kita. Alat beratnya sudah tersedia, tapi akses untuk ke Aceh Tengahnya kan beberapa jembatan putus nih. Itu yang membuat. Tapi alhamdulillah hari ini ada jalan KKA Losmawe ke Benar Meriah dan ke Aceh Tengah. Ini sudah mulai pulih walaupun belum sempurna, tapi ini masih sifatnya buka tutup. Nah, ini pun belum bisa normal. Nah, kalau ini jalan ini nanti sudah bisa dilalui dengan sempurna, nah tentu kebutuhan masyarakat Aceh Tengah ini bisa terakomodir walaupun tidak sempurna karena sudah lewat darat. Kalau lewat darat tentu kebutuhan bantuan dari masyarakat luar, bupati dan wali kota yang lain sudah menumpuk sekarang di luar, termasuk dari pemerintah pusat ini sudah menumpuk. Tapi aksesnya sekarang, akses ke Aceh Tengahnya, kalau bantuan setiap hari menelepon kami akan bantu, kami siapkan berapa ton. Nah, kalau jalan ini nanti bisa dilalui dengan jalur darat, nah tentu bantuan ini kan sudah bisa hadir di Aceh Tengah. Nah, ini kan tentu membantu masyarakat kita. Nah, hari ini terkadang kita berikan bantuan hanya 1,5 kilogram, 1,8 kilogram. Sedikit sekali yang kita berikan kepada masyarakat. Karena hari ini bukan hanya kekurangan beras, semua masyarakat dari 232.000 jiwa ini semuanya berdampak. Nah, setiap beras yang hadir kita bagi berapa dapat. Nah, begitulah kondisi Aceh Tengah hari ini. Baik. Sangat kekurangan. Sangat berkekurangan. Tapi bantuan pemerintah pusat terus setiap hari, tapi hanya melalui jalur darat. Sangat kekurangan. Kita harapkan tentunya upaya yang dilakukan ini bisa semakin membuahkan hasil. Mungkin terakhir Pak Bupati bisa disampaikan ya harapan dan juga mungkin semangat atau kata penyemangat untuk warga Aceh Tengah yang mungkin menyaksikan supaya mereka tetap bisa kuat dan juga semangat Pak. Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kita memiliki komoditi. Mungkin hari ini ada panen kentang, ada jagung, terus ada ubi-ubian, kemudian juga ada pisang. Ini bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ditambah lagi juga mungkin bantuan beras yang diberikan oleh pemerintah pusat, ini juga kita berikan langsung. Kalaupun nanti tidak cukup, ini dapat membantu makanan kita lewat seperti jagung dan kentang seperti itu. Nah, yang perlu kami sampaikan hari ini ada petani kita cabai ada 12.000 hektar petani cabai. Alhamdulillah hari ini sebagian sudah dapat dikirim ke pusat. Ini perintah langsung dari Bapak Presiden kepada kami sewaktu beliau hadir di Aceh Tengah. Kebetulan kami duduk satu mobil dengan Bapak Presiden, kami sampaikan beberapa keluhan masyarakat dan langsung direspon. Hari ini semua pembiayaan pesawat ini bisa dibantu oleh, kalau pesawat Hercules hadir ke Aceh Tengah, setelah pulangnya nanti bisa membawa cabai. Hari ini memang lagi panen raya cabainya, jadi tetap semangat masyarakatku. Kita tidak sendiri, kita dibantu oleh Bapak Presiden dan Bapak Gubernur seperti itu. Dan kemudian
akses jalan ini insya Allah dalam beberapa waktu ke depan ini sudah bisa kita lewati, walaupun tidak normal tapi sudah bisa kita lewati. Dan tentu harapan kami kepada para gubernur dan bupati wali kota dan para menteri juga, memang pemberlakuan khusus untuk Aceh Tengah ini harus berbeda karena kita terisolasi bukan hanya 80 desa tapi 295 desanya, 14 kecamatan dan 1 kabupaten Aceh Tengah ini semuanya terisolasi. Ini tentu pemberlakuan khusus dari apapun namanya anggaran dan ya bantuan-bantuan yang lain. Ini kami mohon, memang kami mengharapkan bantuan dari saudara-saudara kami yang hari ini memang sangat terbatas karena akses jalan yang dilewati melalui jalan darat ini memang masih sangat terbatas. Itulah harapan kami, suara masyarakat. Kami berterima kasih kepada semua yang telah membantu kami lewat pengiriman udara dan yang sudah hadir dan setelah ini kami bagikan kepada masyarakat. Juga ada juga bantuan dari para dokter-dokter dari Sumatera Utara membantu kami, dan ini kami ucapkan terima kasih, dan beberapa donatur yang lain. Dan ini terasa sekali manfaatnya bagi kami, obat-obatan yang diberikan, vitamin kemarin ada 2 ton, ini setelah kita salurkan mereka bahagia sekali. Terima kasih, itulah harapan kami dan ucapan terima kasih kami, dan kami tetap semangat, masyarakat kami tetap kuat. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus kuat seperti itu, Mbak Gita. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah sudah menyampaikan bagaimana kemudian keluh kesah dan juga harapan mudah-mudahan penanganan ini bisa semakin baik, dan terima kasih sekali lagi Pak Bupati sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Pak.